Oke, nah kali ini saya mau membahas tentang kajian demokrasi di zaman Yunani kuno dan relevansinya dengan zaman sekarang. Atau dalam bahasa akademisnya adalah kajian retrospektif. Jadi melihat fenomena demokrasi dari masa lalu dan dampaknya di masa kini atau yang terjadi di masa sekarang itu seperti apa. Tolong bantu sampaikan konten ini kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa hukum dan mahasiswa ilmu politik. Kenapa? Karena saya melihat ada problem yang cukup serius di kalangan kelompok mahasiswa di dua disiplin ilmu ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya menjadi dosen tamu di salah satu perguruan tinggi di universitas di kota saya melihat cukup banyak mahasiswa yang dalam kondisi yang minim literasi tentang demokrasi. Pengetahuan kita tentang demokrasi itu sangat menentukan perilaku kita pada setiap gelaran pemilu sebagai sistem untuk mewujudkan demokrasi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat. Nah, teman-teman mahasiswa harus benar-benar paham yang satu ini nih yang akan saya bahas, yaitu arus demokrasi di era Yunani kuno. Ini penting teman-teman, ayo kita bahas. Nah, dari pengalaman saya berdiskusi di banyak forum, ada satu kesamaan yang nampaknya memang perlu menjadi perhatian serius, yaitu minimnya informasi tentang demokrasi di ruang-ruang diskusi. Kalaupun ada, sebenarnya sangat jarang sekali diskusi yang berusaha membuka realita demokrasi yang berakar dari sejarah perkembangannya di era Yunani kuno. Dan ternyata perbincangan tentang demokrasi di era Yunani kuno itu masih sangat relevan dengan demokrasi kontemporer atau demokrasi yang berlaku saat ini sebagai respon dari perkembangan zaman. Jadi kira-kira begitulah kaidah demokrasi kontemporer itu. Nah, untuk membahasnya, saya akan memulai dari fakta pertentangan makna demokrasi antara Sokrates dan kaum sofisme yang terjadi di abad ke-5 sebelum Masehi gitu ya. Ini artinya pertentangan itu tuh sudah terjadi sejak kurang lebih 2525 tahun yang lalu. Tapi sebelum kita bahas bagaimana serunya perdebatan antara Sokrates dengan kaum sofisme, saya ingin mengatakan bahwa ancaman paling berbahaya bagi sistem demokrasi adalah minimnya informasi tentang demokrasi itu sendiri, teman-teman. Jadi, kedekatan ini ternyata. Oke, ini agak diputar dikit. Oke. Pada konteks pemilu, sebenarnya jumlah pemilih di hari pemungutan suara tuh tidak serta-merta menjadi acuan bahwa pemilih telah mendapatkan asupan literasi yang cukup untuk membuat keputusan di bilik suara. Sederhananya gini teman-teman, semakin banyak pemilih ke TPS itu tidak berarti semakin baik juga pemahaman pemilih tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini PR bagi saya dan teman-teman saya dalam dunia penyelenggara pemilu. Yang kemudian saya dan kolega saya di kantor tuh memutuskan untuk masuk ke ruang-ruang akademis sebagai upaya untuk meningkatkan literasi demokrasi. Harapannya sederhana sih. Jadi kita tuh pengen meningkatkan partisipasi bermakna yang dimulai dari ruang-ruang akademis, dari ruang-ruang kampus yang kita yakini sebagai kantong masa generasi Z. Nah, dari sanalah kita akan membangun meaningful participation dalam pemilu mendatang. Dalam agenda masuk ke ruang akademis, saya mendapat kesempatan pertama menjadi dosen tamu di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Nah, sebagai penyelenggara pemilu, tentu ini bukan hal yang mudah loh. Ini tidak sesederhana seperti saat melakukan sosialisasi kepemiluan. Karena menjadi dosen tamu itu membuat saya harus memikul beban tambahan nih. Bebannya tuh bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi juga membangun kepercayaan mahasiswa kepada lembaga penyelenggara pemilu. Mahasiswa yang kritis ini harus percaya bahwa pemilu dan partisipasi pemilih adalah jalan untuk menjaga dan merawat demokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau mahasiswanya nggak percaya dengan sistem demokrasi yang dilaksanakan di pemilu, bahaya. Nah, jadi ini yang saya maksud adalah tanggung jawab saya yang tidak sederhana ketika saya berada di ruang-ruang akademis. Karena di ruang akademis itu saya harus menyelaraskan antara pengalaman praktis saya sebagai penyelenggara pemilu dengan teori akademis. Kenapa? Ya karena semua yang saya sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya, semua yang saya sampaikan harus memiliki landasan konseptual agar membantu mahasiswa memahami fenomena demokrasi secara terstruktur dan
sistematis. Oke, teman-teman, berdasarkan kesadaran itulah setelah penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 yang lalu, saya fokus pada upaya meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena demokrasi kontemporer melalui kajian retrospektif yang saya persiapkan untuk memasuki ruang-ruang kampus. Ya, nah salah satu bentuk kesiapan saya ya dengan menulis beberapa buku, menulis satu buku sih ya, menulis satu buku yang berjudul Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia berdasarkan kajian-kajian teoritis dan fakta-fakta lapangan yang saya jalani secara praktis sebagai penyelenggara pemilu. Jadi cukup banyak banget buku-buku yang sudah saya baca untuk menulis satu buku ini. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kita akan flashback dulu ke 2525 tahun yang lalu. Ke tahun di mana Sokrates menolak gagasan demokrasi para sofisme. Di konten ini setidaknya saya akan memperkenalkan dengan satu nama yang mungkin masih terdengar asing bagi yang tidak familiar dengan dunia demokrasi dan filsafat klasik, yaitu Protagoras. Manusia itu adalah ukuran dari segala sesuatu. Nah, pandangan Protagoras inilah yang melahirkan pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran bergantung pada subjektivitas manusia, pada siapa yang menilai, dan pada situasi dan konteksnya. Disinilah letak perbedaan demokrasi versi Protagoras yang mewakili kaum sofis dan Sokrates yang mewakili kaum filsuf. Jadi teman-teman, dalam pandangan Sokrates, kalau semua pendapat dianggap benar, maka tidak ada ukuran moral dan etika yang tetap. Nah, Sokrates ini meyakini nih, jika demokrasi bersandar pada relativisme kebenaran, maka akan terjadi kekacauan. Karena rakyat bisa mudah dipengaruhi oleh retorika kosong, bukan oleh kebijaksanaan sejati. Jadi konflik antara Protagoras dengan relativisme kebebasan berpikirnya dan Sokrates dengan kebenaran objektif atau moral absolutnya ini menjadi dasar perdebatan klasik tentang fondasi intelektual demokrasi. Nah, teman-teman, berdasarkan fakta retrospektif tentang perbedaan pandangan dalam memaknai sistem demokrasi yang terjadi di abad ke-5 sebelum Masehi, maka kita tuh harusnya menjadi paham ya apa yang dimaksud Sokrates yang ditulis oleh Plato dalam buku The Republic. Jadi Sokrates itu bilang, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang mempesona, penuh variasi dan kekacauan, dan memberikan semacam kesetaraan kepada yang pantas dan yang tidak pantas secara bersamaan. Pertanyaannya, apakah Sokrates menolak sistem demokrasi? Nah, teman-teman, ini yang sering banget disalahpahami oleh kebanyakan orang. Bahkan beberapa kelompok mahasiswa dan praktisi pun banyak yang berpikir bahwa Sokrates itu tidak menginginkan demokrasi gitu loh. Tapi kalau kita baca dari beberapa karya Plato, termasuk yang paling penting itu di buku yang berjudul The Republic, sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Sokrates itu tidak pernah menolak sistem demokrasi. Yang dia inginkan adalah sistem demokrasi yang menghasilkan pemimpin bijak. Sehingga pemimpin inilah yang harusnya berhasil mewujudkan keadilan. Nah, pemikiran Sokrates tentang keadilan itu akan sangat nampak kalian lihat kalau kalian baca buku The Republic. Nah, ketika teman-teman membacanya tuh, maka teman-teman akan mendapati seluruh isi buku The Republic itu berputar-putar di satu kata, yaitu keadilan. Jadi, Sokrates itu bukan menentang demokrasi, tapi dia dengan pemikirannya berupaya memperbaiki dan menyempurnakan demokrasi. Jadi, sang filsuf yang satu ini, Pak Sokrates ini, menginginkan agar hak demokratis itu dijalankan dengan pendidikan dan pemikiran kritis yang akurat. Dan kita harus mengakui nih bahwa ini adalah sebuah prinsip yang masih relevan hingga kini. Artinya, demokrasi tanpa literasi politik yang mapan dan tanpa pengetahuan yang matang, ini akan berbahaya bagi ekosistem demokrasi di suatu negara. Demokrasi akan kuat kalau rakyatnya berilmu. Dan demokrasi juga akan hancur kalau rakyatnya abai terhadap ilmu dan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan pemilih. Teman-teman, terus tingkatkan pemahaman tentang demokrasi untuk memudahkan kalian menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Konten ini akan membantu kalian lebih dekat dengan demokrasi dan literasi pemilih, sehingga membuat kalian menjadi lebih memahami pentingnya partisipasi bermakna atau meaningful participation untuk mewujudkan harapan Sokrates yang mensyaratkan ilmu dan pengetahuan dalam menjalankan sistem demokrasi. Nah, tanpa bermaksud promosi,
Tuh pulpennya. Buku saya ini banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran kontemporer yang saya padukan dengan pemikiran klasik mengenai demokrasi di masa kini. Jadi memang teorinya Socrates tentang demokrasi itu sebenarnya sangat diperlukan oleh Indonesia untuk menjalankan proses pemilu dengan baik sehingga kualitas demokrasi terjaga dan kedaulatan rakyat bisa terwujud dalam ekosistem bernegara. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share konten ini, sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau teman kamu atau kamu yang kenal sama mahasiswa supaya mereka lebih memahami perannya dalam ekosistem demokrasi sebagai pemilih pada pemilu maupun pilkada. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.